Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan PowerPoint dengan pembahasan syirik dan bahayanya bagi manusia. Anggota kelompok 9 yang pertama ada Riko Widianto, Salsa Delia Vita, dan Zetira Widya Pramesti. Yang pertama, pengertian syirik. Syirik dapat diartikan dengan penyamaan Allah dengan ciptaannya yang lain, dan menyamakannya dalam hal-hal yang merupakan kekhususan Allah, seperti berdoa kepada selain Allah di samping berdoa kepada Allah, atau memalingkan sesuatu bentuk ibadah seperti menyembelih kurban, bernazar kepada selainnya. Dalam surat Al-Luqman ayat 13. Jenis-jenis syirik. Yang pertama ada syirik besar dalam surat Yunus ayat 18. Syirik besar terbagi menjadi 4, yaitu ada syirik dakwah, doa. Yang kedua syirik niat, keinginan atau tujuan dalam surat Al-Hud ayat 15-18. Yang ketiga ada syirik ketaatan dalam surat At-Taubah ayat 31. Yang keempat ada syirik mahabbah atau kecintaan dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Jenis syirik yang kedua yaitu ada syirik kecil. Syirik kecil terbagi menjadi 2, yaitu ada syirik zahir atau syirik nyata. Yang kedua ada syirik khafi atau tersembunyi dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Ada bentuk-bentuk syirik. Bentuk syirik ada 6. Yang pertama ada sihir, yang kedua ada ramalan, terdapat dalam surat Al-An'am ayat 59. Yang ketiga ada nusyrah, yang keempat ada tanjim atau perbintangan, yang kelima ada at-tiyarah, dan yang keenam ada tamaim. Di sini ada 5 penyebab syirik pada manusia. Yang pertama karena rasa kagum dan mengagungkan, terdapat dalam surat Al-Isra ayat 23-24. Yang kedua, percaya kepada hal-hal yang dapat diindra dan tidak percaya kepada hal-hal yang tidak dapat diindra. Yang ketiga, ada hawa nafsu dan syahwat, terdapat dalam surat Al-An'am ayat 103. Yang keempat, ada sombong untuk beribadah kepada Allah. Yang kelima, adanya para tauhid, terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 59-60. Ada 5 tindakan Rasulullah dalam menangkal syirik. Yang pertama, dalam setiap keadaan senantiasa mentauhidkan Allah dan bertawakal kepadanya, serta menjauhi perbuatan syirik dengan segala bentuknya. Yang kedua, melaksanakan setiap kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan menjauhi setiap larangannya. Yang ketiga, tidak membiarkan anak-anak berkeliaran saat akan terbenamnya matahari. Yang keempat, membersihkan rumah dari salib, patung-patung, dan gambar-gambar yang bernyawa serta anjing. Dan yang terakhir, memperbanyak membaca Al-Quran dan menjadikannya sebagai zikir harian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari Salsa Delia Vita, yaitu mengenai syirik modern. Syirik modern sama dengan syirik seperti biasa, yaitu mensekutukan Allah dari yang lainnya, tapi ini dalam bentuk yang lebih modern. Jadi tidak hanya kita yang beranjak dari zaman modern, tapi syirik pun sama. Syirik juga ada yang namanya syirik modern. Ini ya karena kita zamannya berkembang, makanya syirik pun berkembang sesuai dengan zamannya. Sebab kemudian di sini ada sebab terjadinya syirik. Yang pertama ya karena kita menuhankan hawa nafsu. Kemudian juga ada menuhankan hawa nafsu orang lain, dan syirik karena golongan. Biasanya karena kita punya golongan, itu biasanya kita saling mencaci maki atau juga punya adat sendiri, makanya kita sering syirik terhadap orang lain dan juga golongan. Kemudian ada bentuk-bentuk syirik pada zaman sekarang, zaman ini. Ada masuknya ideologi dan produk luar negeri, kemudian ada penayangan film-film horor yang membuat kita mungkin percaya, misalkan ada falak sebagai macam. Kemudian syirik dari ramalan atau ramalan bintang, contohnya kayak zodiak dan sebagainya macam. Next contohnya ada syirik yang modern. Contohnya kita pernah kan lihat dulu di TV ada gurita yang bisa meramal sebuah bencana atau kemenangan klub sepak bola. Itu juga salah satu dari contoh syirik yang modern. Emang sih syirik, tapi kenapa harus dibawa ke modern gitu? Kalau yang syirik yang dulu kan kayak kita percaya sama yang namanya kayak Nyi Roro Kidul, kemudian percaya sama sesembahan. Kalau sekarang lebih ke
teknologi kita juga lebih percaya ke HP sebagai macam juga termasuk dalam bentuk syirik modern gitu. Kemudian cara menanggulangi syirik seperti apa sih gitu. Yang pertama, ikhlaskan segala ibadah kita kepada Allah, tawakal kepada Allah. Jadi jangan ada sifat riya ketika beribadah kepada Allah, itu hanya semata-mata untuk Allah dan tawakal kepada Allah. Kemudian juga belajar ilmu tauhid yang murni yang berasal dari Al-Quran dan hadis Nabi. Kalau kita tauhidnya kuat, insya Allah kita terhindar dari yang namanya kesyirikan. Kemudian yang ketiga ada mempelajari lawan dari tauhid. Selain kita juga belajar tauhid, kita juga harus belajarnya lawannya tauhid. Jadi kita tahu hal-hal apa saja yang harus dihindari gitu. Kemudian ada memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja kita sebagai manusia yang tidak bisa apa-apa, kita harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita segala macam rahmat dan karunia-Nya. Tanpa berdoa mungkin kita bisa terjerumus walaupun kita punya ilmu yang banyak, tapi kalau kita nggak berdoa, ya mungkin suatu saat kita akan terjerumus ke dalam kesyirikan gitu. Kemudian doanya doa syirik itu banyak, intinya banyak-banyak berdoa lah ketika sholat tuh. Makanya ketika sholat banyak-banyak berdoa untuk terhindar dari kesyirikan. Kemudian bahaya syirik siapa bagi manusia? Allah itu tidak mengampuni orang yang musyrik gitu. Dan jika ada yang masuk atau ada yang menjerumus kemusyrikan, Allah tidak akan memaafkannya gitu. Dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah itu adalah doa syirik atau musyrik kepada Allah. Orangnya itu namanya musyrik, perbuatannya namanya syirik. Kemudian ada juga surga itu diharamkan bagi orang musyrik. Kemudian syirik menghapus pahala dan segala amal kebaikan manusia. Syirik, musyrik, orang musyrik itu amalannya akan dihapus oleh Allah kebaikannya. Kemudian orang musyrik itu halal darah dan hartanya. Artinya itu bisa dikatakan bahwa kalau orang yang musyrik atau syirik itu halal hartanya atau darahnya. Ini bisa kalau mungkin orang-orang yang berpikiran lebih ke sana mungkin bisa dibunuh atau mungkin kita bisa curi hartanya, tapi walau alam intinya mungkin ini yang bisa jadi mendasari kalau orang kafir, orang musyrik itu boleh dibunuh. Tapi ya kita masih belajar lagi terkait apakah ini benar tidaknya ketika orang musyrik itu halal darahnya itu definisinya seperti apa. Mungkin teman-teman bisa tahu atau bisa menambahkan nanti di pertanyaan, mungkin di diskusi kita gitu. Kemudian itu teman-teman, intinya kesimpulannya adalah syirik itu adalah dosa yang paling besar, dosa yang paling harus kita hindari bersama, karena dijelaskan juga di Al-Quran banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang syirik. Contohnya ada An-Nisa ayat 48, ada Al-Maidah ayat 72, Az-Zumar, At-Taubah, dan lain sebagainya macam. Monggo teman-teman bisa baca sendiri tentang syirik yang ada di Al-Quran seperti apa. Intinya sebagai manusia kita harus memperkuat ilmu tauhid kita untuk menghindari sikap atau rasa syirik atau kemusyrikan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.